Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardhani. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 7 ya, khususnya yang ada di bab 4, yaitu materi mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita mulai ya, kalian harus menyediakan seperti biasa buku dan pena. Jadi saat saya menjelaskan materi yang ada di dalam video ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Langsung aja yuk kita mulai. Nah, ini dia peta konsepnya. Seperti biasa, karena kita baru masuk ke bab yang baru, kita harus mengenali dulu peta konsep ataupun subbab yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, pada bab ini, yang pertama kita akan belajar mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari juga mengenai arti penting memahami keberagaman. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai perilaku toleransi terhadap keberagaman. Ya, mungkin dari 3 subbab ini akan saya bagi menjadi beberapa video supaya penjelasannya lebih rinci ya. Nah, langsung aja. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Nah, untuk kalian ya, saat saya menjelaskan kalian bisa juga sambil melihat buku paket ya. Buku paket ini saya menggunakan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2016. Kalian bisa langsung lihat di halaman 85. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi, faktor penyebab keberagaman di Indonesia ya, ataupun kenapa sih Indonesia ini beragam ya? Kenapa kita punya banyak suku? Kenapa kita bisa punya banyak agama, kebudayaan? Kita akan bahas di sini ya. Nah, jadi faktor yang pertama itu karena letak wilayah Indonesia itu strategis. Ya, kenapa strategis? Kalian bisa lihat dari peta yang saya taruh di sini ya. Di sini menggambarkan bahwa Indonesia itu dilalui oleh jalur yang sangat luar biasa. Indonesia itu dilewati oleh 2 samudra ya, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India, dan Indonesia dilewati oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Nah, dari hal ini menyebabkan Indonesia itu dilalui oleh jalur perdagangan internasional yang juga membawa pengaruh kebudayaan kepada masyarakat Indonesia. Contoh ya, saya kasih contoh bahwa pada zaman dahulu itu orang-orang yang berada di Asia ya, mereka melakukan perdagangan, ataupun orang-orang yang berasal dari Eropa ya, contohnya mereka melakukan suatu perdagangan. Nah, mereka melewati lautan-lautan ini sampailah mereka ke Indonesia. Masuklah mereka ke Indonesia, orang Eropa itu menetaplah mereka di Indonesia ya. Nah, saat di Indonesia ya, karena mereka melakukan perdagangannya itu cukup lama ya, mereka sembari menyebarkan kebudayaan-kebudayaan yang ada pada mereka. Nah, salah satu yang disebarkan dan sampai saat ini masih ada di Indonesia itu adalah agama. Ya, nah agama Kristen itu dia dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Eropa. Selanjutnya ada juga agama Konghucu, itu berasal dari pedagang yang datang dari negara Cina. Nah, seperti itu, sehingga dari proses perjalanan mereka ini, mereka meninggalkan suatu kebudayaan kepada kita. Nah, gitu. Dan misalnya mereka melakukan suatu pernikahan ya. Jadi orang Indonesia menikah dengan orang Eropa, otomatis anaknya itu akan menjadi anak hasil dari pernikahan campuran. Nah, anak dari hasil pernikahan campuran itu pasti dia sudah mempelajari
dua kebudayaan ya, kebudayaan Eropa dari ayahnya, misalnya kebudayaan Indonesia dari ibunya, sehingga timbullah kebudayaan-kebudayaan baru yang diserap di Indonesia. Sampai sini paham ya? Bagi kalian yang masih kurang paham ataupun ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu mengenai kondisi negara Indonesia yang berupa kepulauan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi. Nah, 34 provinsi ini tidak terdiri dari ataupun tidak terletak kepada satu pulau aja, ya, tapi beberapa pulau. Nah, contohnya kalian bisa lihat di gambar ini ya. Nah, ini contohnya, ini kan ada pulau-pulau ya, beberapa pulau. Nah, di pulau-pulau ini kan ada, contohnya ada orang yang tinggal. Nah, orang-orang yang tinggal di sini pasti memiliki ciri khas tersendiri. Nah, ciri khas tersendiri ini yang membedakan antara pulau A dan pulau B inilah yang mengakibatkan keberagaman. Seperti itu. Nah, selanjutnya kondisi ini mengakibatkan masing-masing daerah ini mengembangkan sendiri kebudayaan mereka masing-masing. Misalnya, misalnya daerah A ini berbahasa menggunakan bahasa Melayu. Nah, selanjutnya daerah B ini menggunakan bahasa Jawa. Nah, sehingga di sini sudah timbul dua kebudayaan ya, ada kebudayaan dari Jawa dan kebudayaan dari Melayu. Sampai situ paham ya? Nah, coba kalian pikir kalau misalnya kita hanya berada di satu pulau aja. Misalnya di sini ya, satu pulau aja. Otomatis kita tidak memiliki banyak keberagaman kan? Karena kita sudah sama. Contohnya kita sama-sama berbahasa Makassar. Nah, pasti semua pulau ini dia berbahasa Makassar kan? Seperti itu. Nah, jadi kondisi negara Indonesia yang berupa kepulauan ini sangat mempengaruhi mengapa Indonesia ini beragam. Selanjutnya, Indonesia beragam karena adanya perbedaan kondisi alam. Nah, perbedaan kondisi alam ini contohnya adalah bentang alam seperti pantai, gunung, padang rumput, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Ya, kalian bisa lihat ini. Nah, contohnya ini daerah perpantaian. Pantai, ini daerah pegunungan. Ya, ataupun dataran tinggi. Dataran tinggi. Pantai kan dataran rendah ya. Nah, kalian bisa tahu dari sini aja mata pencarian mereka ini sudah berbeda. Ya, kalau di daerah pantai ini mata pencariannya ini adalah nelayan. Nah, selanjutnya kalau di daerah pegunungan atau dataran tinggi, mata pencarian mereka ini adalah petani. Ya. Nah, dari sini sudah mengakibatkan perbedaan kan? Ada keberagaman kan? Nah, seperti itu. Karena kondisi alam kita berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan juga. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari cara mereka berkomunikasi, dari bentuk rumah, dan dari mata pencarian. Saya kasih contoh lagi ya. Kalau orang yang tinggal di sekitar pegunungan dengan orang yang tinggal di pantai ya, pegunungan ini kan dataran tinggi, sementara pantai ini dataran rendah. Kalau orang yang tinggal di pegunungan itu mereka cara berbicaranya, nada berbicaranya itu cenderung tinggi. Kenapa? Karena kalau mereka berbicara dengan nada yang rendah, itu mereka tidak akan terdengar seperti itu. Sehingga saat mereka berada di tempat yang lain, mereka akan membawa kebiasaan itu dengan berbicara menggunakan nada yang tinggi. Ya, berbeda dengan orang yang hidup di dataran rendah. Mereka berbicara normal dengan nada yang normal aja, itu sudah bisa terdengar seperti itu. Jadi intonasi dan nada berbicara itu juga berbeda. Nah, dari situ kalian tahu kan bahwa kondisi alam yang berbeda ini juga mengakibatkan perbedaan. Nah, perbedaan itu
juga disebut sebagai keberagaman. Sehingga kenapa Indonesia beragam? Salah satunya karena kondisi alam kita juga berbeda. Nah, selanjutnya itu karena adanya keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda juga. Oke, kita bahas di sini. Nah, kemudahan dalam sarana transportasi dan komunikasi dapat membuat masyarakat mudah untuk berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya ya, kesadaran untuk berteknologi di setiap daerah itu pasti beda. Nah, kalau kalian ambil contoh di Jakarta, yaitu anak kecil aja itu sudah melek banget dengan teknologi. Sehingga hasil dari teknologi itu membuat kehidupan kita semakin mudah. Kita mau makan bisa tinggal pencet. Kita mau pergi bisa tinggal telepon, ya ada yang datang untuk menjemput seperti itu. Tapi berbeda dengan daerah yang memiliki perangkat komunikasi yang tidak terlalu didukung. Nah, otomatis itu mempengaruhi juga gitu. Jadi di sini juga ada mengakibatkan perbedaan seperti itu. Jadi salah satu alasan kenapa Indonesia ini beragam yaitu karena keadaan transportasi dan komunikasi yang ada di Indonesia itu juga berbeda. Di suatu daerah ada yang memiliki transportasi dan komunikasi sudah maju, dan di daerah lain ada juga yang memiliki transportasi dan komunikasi ini yang terbatas, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, faktor penyebab keberagaman di Indonesia itu karena penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, jadi masyarakat ini sudah membuka diri terhadap suatu hal yang baru. Sikap masyarakat terhadap suatu hal yang baru ini dapat membawa suatu perubahan. Ya, penerimaan terhadap suatu hal yang baru ini harus disertai dengan penyaringan. Kenapa harus disaring? Karena suatu hal yang baru itu kan tidak kita belum tahu ya semuanya itu dampaknya bagaimana. Jadi harus kita saring dulu, harus kita kaji dulu. Ini dampaknya apa? Dampaknya lebih banyak negatif atau lebih banyak positifnya, seperti itu ya. Contohnya sekarang untuk petani menjual hasil taninya ataupun hasil perkebunannya itu bisa langsung dijual secara online ya. Nah, dari sini itu masyarakat kota lebih gampang untuk mendapatkan suplai bahan-bahan yang mereka butuhkan yang lebih fresh atau lebih segar, ya itu langsung diberikan ataupun dipasok kepada yang memanennya, seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada perubahan. Ya, perubahan inilah yang mengakibatkan di Indonesia itu adanya keberagaman juga. Nah, perubahan ini dia prosesnya itu tidak sama, tidak rata di setiap daerah. Ya, misalnya di sini saya kasih kota A, kota B, kota C. Nah, perubahan itu misalnya baru masuk di kota A. Di kota B dan di kota C itu belum masuk teknologi itu gitu. Jadi, otomatis yang A ini sudah lebih modern kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi karena si kota A ini sudah lebih modern, mengakibatkan perbedaan antara kota A dengan kota B, seperti itu. Sehingga terjadilah suatu keberagaman. Nah, itu dia ya. Jadi, kalian sudah tahu kenapa Indonesia ini memiliki berbagai macam budaya, berbagai macam agama, serta berbagai macam keberagaman di Indonesia. Karena yang pertama, Indonesia itu dia letaknya strategis. Yang kedua, Indonesia itu memiliki kondisi negara yang kepulauan. Nah, yang ketiga, karena adanya perbedaan kondisi alam. Yang keempat, karena keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda. Yang kelima, karena penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan. Nah, ini dia ya. Jadi ada 5 faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Kalian harus ingat ya, karena ini lumayan sering juga keluar dalam soal-soal latihan, soal UTS, soal ujian, bahkan ya
mungkin juga bakal keluar di soal UASBN nantinya. Nah, mungkin sampai sini dulu informasi yang bisa saya berikan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalian bisa juga cek materi-materi mengenai PPKN lainnya di channel ini, dan saya minta juga dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.